Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membuat sebuah website sekolah ya teman-teman. Nah, untuk membuat website kita akan menggunakan WordPress. Nah, WordPress ini sendiri kita akan menggunakan Sampipi ya teman-teman. Nah, langkah awal kita membuat website dari WordPress, kita akan mendownload apa itu Sampipi ya teman-teman. Nah, kita akan membutuhkan Sampipi. Nah, ini teman-teman bisa membuka di Chrome atau Google, kemudian klik Sampipi. Kemudian teman-teman bisa memilih versi Sampipi tersendiri, ada 830, 8125, 8212. Teman-teman bisa menyesuaikan dari komputer teman-teman. Nah, kemudian WordPress, kalian bisa klik wordpress.org. Nah, di sini teman-teman bisa download ya. Kemudian kalau sudah download, kalian pergi ke file download. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, untuk Sampipi, teman-teman nanti bisa cut, kemudian teman-teman bisa pindah ke Windows C. Nah, kalian bisa mengekstraknya atau menginstalnya di sini teman-teman. Kemudian kalau sudah diinstal, nanti akan muncul folder seperti ini. Nah, kemudian untuk yang WordPress, di sini kalian bisa ekstrak all, klik kanan, kemudian ekstrak all. Nah, kalau sudah teman-teman bisa masuk, dan yang ini teman-teman bisa cut, kemudian pergi ke Windows C, kemudian masuk ke file Sampipi, kemudian masuk ke folder yang htdoc. Nah, ini kemudian kalian yang hasil cut tadi teman-teman bisa masukkan di dalam sini. Nah, kemudian teman-teman bisa mengganti nama folder tersebut sesuai dengan website sekolah yang teman-teman akan buat. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa pergi ke Chrome, kemudian kalian klik localhost php-admin sesuai ini ya teman-teman. Nanti kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman bisa klik new ini baru, kemudian kalian klik nama basis data, kemudian kalau sudah kalian bisa enter. Nah, caranya kalian cuma mendapatkan ini db underscore nama sekolah kalian. Nah, kalau sudah, kalian bisa pergi ke WordPress ya teman-teman. Nah, ini saya akan logout terlebih dahulu supaya teman-teman bisa tahu. Nah, ini langkah awal, kita akan membuat nama pengguna dan kata sandi. Kemudian kita akan log masuk. Nah, sebelum itu teman-teman, sebelum masuk ke dalam halaman ini, nanti teman-teman akan memilih bahasa, mengisi ketentuan yang ada di dalam WordPress. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan dari apa yang WordPress butuhkan. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa ke pengaturan, kemudian klik umum. Nah, di sini akan muncul pengaturan umum, ada situs-situs, slogan, dan ikon situs, dan seterusnya. Nah, situs-situs ini adalah judul dari website sekolah yang kalian akan buat. Nah, ini adalah contohnya gitu. SMK Islam Al-Hikmah Mayong Jepara. Kemudian slogannya apa? Ini slogannya musik Mas. Dan untuk ikon ini nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kalian bisa klik ini, kemudian unggah berkas atau unggah gambar yang akan kalian buat, kemudian klik ini, gunakan sebagai ikon situs. Nah, kalian scroll ke bawah, kemudian simpan perubahan. Nah, di sini saya tidak merubah ini semua, saya mengikuti dari WordPress-nya. Nah, ini alamat email administrasi ini. Sebelum masuk ke sini, teman-teman bisa pasti akan melakukan mengisi email kalian tersendiri. Nah, setelah masuk ke sini, teman-teman bisa masuk ke tampilan, lalu klik tema. Nah, fungsi dari tema ini adalah fungsi untuk membuat atau template sebuah website yang teman-teman akan buat. Di sini banyak sekali template-nya. Nah, teman-teman bisa tambahkan tema, kemudian klik. Saya menggunakan
dari Astra itu, klik Astra. Nah, jika sudah, maka teman-teman bisa download, install, pasang seperti ini, kemudian aktifkan. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa pergi ke plugin ini, kemudian tambahkan plugin. Nah, fungsi plugin ini tersendiri adalah untuk bisa mengedit sebuah tema yang kalian sudah download tadi. Nah, kita tinggal unggah plugin. Nah, di sini kita akan menggunakan Elementor itu. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kalian tinggal install sekarang, kemudian aktifkan. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa pergi ke laman dan klik semua laman. Nah, kalau sudah, akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa menyesuaikan dari website kalian ya. Kalian di dalam website kalian ini akan membutuhkan apa? Ini contoh seperti saya ini menggunakan artikel, home, jurusan, kontak, kurikulum, akademik, layanan, profil, dan tentang kami. Nah, caranya untuk membuat ini adalah kita klik tambah halaman. Dan kemudian ketik judul teman-teman yang akan dibuat, kemudian terbitkan. Nah, selanjutnya seperti itu, tambahkan halaman, terus isi artikel, kemudian jurusan, kemudian terbitkan. Kalau sudah, teman-teman bisa pergi ke pengaturan, yaitu klik membaca. Nah, jika kalian sudah mengisi laman-laman tersebut, maka kalian akan pergi ke pengaturan membaca, kemudian kalian bisa ke ini, tambahan beranda. Teman-teman bisa pilih nama situs, dan berandanya home, dan laman post. Laman post ini adalah nanti sebuah, kita akan mencari artikel lah, nanti artikelnya itu akan masuk ke dalam artikel ini. Kemudian sudah simpan perubahan, kemudian teman-teman bisa pergi ke tampilan lalu ke menu. Nah, jika kalian sudah menambahkan elemen laman-laman tersebut, nah ini pilih semua, kemudian klik menu satu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa disesuaikan ya teman-teman, untuk mengurutkan, bisa diubah-ubah cara seperti ini, seperti itu, bisa diubah-ubah sesuai keinginan dari kalian. Kalau sudah, kalian tinggal klik ini, tambahkan laman tingkat atas, baru ke menu ini secara otomatis, kemudian menu utama, kemudian menu off, pas. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa simpan menu. Selanjutnya kita akan mengedit sebuah laman. Nah, kita klik home, kita santing, kemudian santing dengan Elementor. Nah, di sini kita akan membuat website dari bagian home. Nah, ini. Nah, kemarin saya sudah buat. Nah, ini adalah hasil dari project saya, pengerjaan saya. Nah, caranya bagaimana? Kalian bisa tambahkan ini, kemudian flipboard, kemudian ini. Kalau sudah, kalian pilih ke gaya, kemudian pilih ini slide show, dan tambah gambar. Nah, teman-teman bisa pilih gambar yang sesuai atau gambar
dari sekolah teman-teman. Ini bisa 3 bagian atau seterusnya. Nah, ini contohnya teman-teman. Saya akan membuat ini dan ini. Kalau sudah, buat galeri baru dan disimpan galeri. Nah, ini hanya sekedar contoh ya teman-teman. Kemudian kita akan ke tata letak, kita akan atur lebar dan tingginya. Nah, untuk tingginya saya akan menggunakan 500 dan kita balik gaya. Kemudian kita ke durasi. Nah, durasi ini adalah proses pergantian gambar ya teman-teman, berapa detik. Nah, saya akan mau 3 detik supaya lebih cepat. Kemudian saya akan menambahkan efek can burst ya, mungkin efeknya nanti seperti ini ya, seperti ngezoom. Selanjutnya kita akan membuat ini selamat datang, terus ini, terus ini. Nah, caranya teman-teman bisa ke tambah elemen, kemudian tajuk ini kalian klik, kemudian geser, kemudian lepaskan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalian bisa tulis selamat datang di sekolah apa gitu, misalkan dari sekolah teman. Nah, ini bisa dirubah warnanya, kita akan menggunakan warna putih ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik penulisan. Nah, ini teman-teman bisa eh, mengganti fontnya. Kita akan mengganti file ke, nah ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ini bisa dirubah ukuran, saya akan menggunakan ukuran 40. Nah, kemudian kita akan membuat ini. Nah, caranya bagaimana? Kalian tinggal klik tambah elemen, kemudian ini paling penting teks, kalian klik dan tarik ke sini. Nah, ini kalian bisa isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya akan isi menuju generasi emas 2030. Nah, caranya seperti tadi. Ketika kita membuat ini, kemudian kita pilih warna, kita samain warnanya, warna putih, kemudian fontnya juga samain background. Nah, ini kemudian kita bisa memilih ukurannya mau ukuran berapa. Nanti saya akan menggunakan ukuran 20. Kalau sudah, kalian klik ini supaya bisa persisi di tengah-tengah. Kalian klik ini, dan kita tata letak dan pilih tengah-tengah. Kemudian pilih gaya, ini diklik pilih gaya, kemudian tengah-tengah, dan ini juga ke gaya. Dan nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sama kan. Nah, untuk membuat tombol ini teman bisa klik tambah elemen, kemudian klik tombol ini. Nah, ini bisa kalian ubah, dan kita ganti penulisannya. Nah, kalian pergi gaya, maaf sebelumnya. Nah, ini bisa kita tambahkan ikon. Nah, kita klik ini, kemudian kita cari ikonnya. Di sini saya lupa namanya. Nah, kita akan menambahkan yang ini saja. Nah, ini adalah posisi ikon. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita akan pergi ke gaya, kemudian posisinya tengah-tengah. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, untuk tahap pertama kita sudah membuatnya.
dan kita akan membuat ini teman-teman. Nah, caranya sama seperti tadi, kita tambah, dan kita tambah elemen, kita klik kontainer, dan kita tambah elemen, klik kontainer lagi. Maaf, sudah ya, tambah elemen, kontainer, kemudian kita cari ikon. Nah, ini kontainer. Nah, kemudian kita baru nyari ikon. Nah, ini. Nah, agar mempercepat, kalian bisa klik ini yang di awal ini dan gandakan sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kita akan buat 3 saja. Nah, caranya supaya sejajar. Nah, yang di bagian dalam ini kalian klik, kemudian beri direksi. Nah, ini row horizontal, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita akan membuatnya ini. Caranya kita klik dan pilih. Nah, di sini saya akan pilih user, kemudian cari ikonnya. Nah, kemudian ya, nanti akan muncul seperti ini. Bentar ya teman-teman, ini. Nah, kemudian teman-teman bisa ubah warnanya. Nah, ini ubah tulisan ini. Kita klik guru profesional dan deskripsinya, sekolah kami memiliki guru yang profesional. Ya, seperti ini seperti contoh teman-teman. Dan kita ke gaya, ke ikon, kita akan ubah warna ikon menjadi merah ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan pergi ke konten, dan kita ganti warnanya. Kita akan menjadi warna hitam, dan tulisannya ini kalian bisa ubah font saya kasih 20, kemudian ke deskripsi, misalnya akan ubah menjadi 12 ya teman-teman. Nah, ini langkah awal ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat bagian fasilitas sekolah. Caranya sama seperti tadi, tambahkan ikon, mencari school. Nah, ini sipkan dan ganti fasilitas sekolah. Sekolah kami memiliki fasilitas yang memadai dan mendukung jalannya proses pembelajaran. Seperti ini. Kita ke gaya dan kita klik ikon, kita rubah warnanya jadi warna merah ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita ke konten, kita rubah warnanya menjadi hitam, kemudian untuk ukurannya kita ganti 20, kemudian yang untuk deskripsinya kita ubah menjadi 12. Nah,
jadi kita akan membuatnya ini fasilitas. Kita akan cari ikon ikon ini teman-teman, ini bebas ya, menyesuaikan dari nama teman-teman. Nah, saya akan buat ekstrakurikuler. Makanya gini, atau gini aja, ekstrakurikuler sekolah kami memiliki ekstrakurikuler yang cukup lengkap dan selalu juara. Ini contoh ya teman-teman, gaya, kemudian ikon, bentuk warnanya, konten hitam, tanggal 20, dan tulisan ini kita ganti ke 12. Nah, nanti akan ini sudah jadi ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat sekelas tentang SMK Al-Hikmah. Nah, caranya teman bisa klik ini, tambah, dan beri yang dua ini teman-teman. Kita bukan elemen, kemudian teman bisa tajuk. Nah, ini geser ke sini, kemudian tambah elemen lagi, using teks. Nah, kemudian tambah elemen lagi, gambar, kita taruh di sana. Nah, ini kita ganti tulisannya sekilas tentang sekolah kami. Nah, kita pilih warna hitam. Nah, untuk caranya font tadi sudah saya jelaskan, mungkin teman-teman sudah paham. Dan kita akan buat deskripsinya ini, sekolah kami adalah sekolah terfavorit kabupaten misalnya. Kemudian kita klik ini, tambahkan gambar. Kemudian kita cari gambarnya, kita tambahkan ini aja, kita pilih. Terlalu besar ya teman-teman, kita ganti yang ini aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan membuat mungkin jurusan ini. Nah, kita akan tambah ke gaya. Teman-teman bisa ke klasik ini, tambah, dan teman-teman bisa tambahkan ini. Nah, ini menyesuaikan dari teman-teman ya. Nah, kita ke tata letak, kita atur tingginya, saya 300, 500. Nah, kita akan ke gaya lagi. Nah, ini display size, kita akan sampul, kemudian ulangi, no repeat, kemudian ini ada tetap, kemudian posisi tengah-tengah. Nah, ini nanti bisa gambarnya tetap, tapi yang ini bisa berubah ya teman-teman.
dan kita akan ini membuat nih jurusan tersedia. Nah, cara mudahnya kalian klik ini, cara cepat ya teman-teman, kemudian klik tempel. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa merubah warnanya saja, kemudian kita ganti jurusan sekolah kami, kita ke gaya, kita ke position. Nah, kemudian kita membuat tabel-tabel. Nah, caranya sama seperti ketika kita membuat ini. Nah, cara cepatnya kalian bisa salin tadi teman-teman, ini 3 dan salin dan sini dan tempel. Maaf belum jadi. Salin dan tempel. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalian tinggal merubah warnanya. Lanjutan dan pilih latar. Nah, kalian bisa klik warna putih ini teman-teman. Kita akan hapus satu. Nah, di sini kita akan ini misalkan ya teman-teman, kalian bisa mengeditnya tadi, caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kita akan membuat ini kata orang tua. Kita klik ini dan tambah dan kontainer, kemudian tambah elemen, dan kita cari komen. Nah, itu saya lupa namanya, saya akan cari manual. Oh, ini. Nah, ini testimonial. Nah, ini pindahkan. Oh, teman-teman, kita hapus dulu. Nah, ini ada kata orang tua. Nah, caranya kita salin ini tadi, klik salin dan kita tempel di sini. Kita ubah warna, kita warna tua. Nah, kita ubah warnanya teman-teman, kita ubah warna hitam agar terlihat. Nah, kemudian kita tambahkan kalau enggak kita kayak seperti ini, testi. Oh, nggak bisa. Kita klik ini, kemudian kontainer, dan kita tambahkan kontainer. Nah, testi ya teman-teman, coba aja. Testi. Nah, ini testi. Nah, ini tag.
akan buat dua kali aja, teman-teman. Kita akan gandakan, kemudian klik yang ini dan posisinya. Nah, ini akan seperti ini. Nah, isinya menyesuaikan dari teman-teman. Kita klik aja dan kita ubah dan ke gambar, bergambar. Ini menyesuaikan ya, teman-teman. Nah, ini saya menggunakan wajah dari teman saya. Nah, ini untuk menjadi nama, judul dia menjadi seorang apa, manajer, guru atau. Nah, kalau sudah saya terbitkan, kita akan lihat ya, teman-teman. Kita refresh dulu. Nah, ini nanti ya jelaskan seperti ini. Nah, ini nanti yang sudah edit ya, ini nanti menyesuaikan dari teman-teman. Ini hanya hasil kerangkanya atau hasil kotornya. Nah, nanti untuk memperbaiki, teman-teman bisa edit lebih bagus lagi. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Saya hapus dulu ya, teman-teman. Hapus dan dihapus. Nah, sudah. Nah, kemudian sebentar, saya terbitkan dulu, teman-teman. Kemudian nah, terhapus dulu. Nah, kemudian untuk mengisi layanan, profil, kontak, jurusan, kurikulum, artikel, dan tentang kami, ini caranya sama saja ya, teman-teman. Seperti kita membuat di bagian home. Nah, teman-teman bisa mengedit-editnya lebih dalam lagi supaya hasilnya nanti lebih bagus lagi. Nah, tadi saya menjelaskan cuma tutorial dari kerangkanya saja. Nah, kita kan ke artikel, soalnya ini caranya berbeda dengan membuat home, layanan, dan lain-lainnya. Nah, kita pergi ke post, kita tambahkan post. Nah, ini judul dari artikel, teman-teman. Kemudian terbitkan dan tetapkan gambar. Nah, teman-teman mau gambar seperti apa? Nah, kalau sudah, teman-teman bisa pergi ke artikel. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Nanti kalau kita klik, nah nanti ada seperti ini. Ini penjelasan dari artikel. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya jelaskan atau kasih tutorial kerangka-kerangka dalam membuat ini. Walaupun sederhana, mungkin teman-teman bisa paham ya cara-caranya menambahkan ini, menambahkan ini. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan saja. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Oh, ada lagi, teman-teman, mohon maaf. Ini kita akan membuat ini, mengedit bagian ini. Caranya, kalian pergi ke tampilan, kemudian ke sesuaikan. Nah, ini kalian klik ini ya, ada gambar pensil ini, kemudian ke desain. Nah, ini nanti bisa merubah warna ya, teman. Ketika saya tidak klik ini, warnanya hitam. Kalau saya di sini warnanya biru, nanti kalau saya klik warnanya jadi merah. Nah, seperti ini. Ini caranya seperti ini. Kemudian untuk yang ini, kita klik yang ini, desain. Nah, ini adalah warna latar ya, teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan untuk warnanya mau dibuat seperti apa. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.